Emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa. PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai Rp3,3 triliun. Ya, ada pembayaran dividen kepada pemegang saham akan dilakukan di 30 Desember 2025. Emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Keputusan tersebut diambil melalui rapat direksi pada 4 Desember 2025 dan bersumber dari sebagian laba bersih perseroan hingga 30 September 2025. Sekretaris Perusahaan Unilever Indonesia Pat Westiana Kristanti menyampaikan bahwa dividen interim akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada 16 Desember 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025. Secara kinerja, Unilever Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,33 triliun hingga kuartal 3 2025 atau naik 10,81% year on year. Kenaikan laba sejalan dengan kinerja penjualan bersih yang mencapai Rp27,61 triliun atau meningkat 0,71% secara tahunan. Penjualan terbesar didapat dari segmen usaha kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang mencapai Rp17,52 triliun. Berbagi sumber untuk ID Action. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya, pemirsa, di mana PT Cisarua Mountain Dairy Tbk optimistis mampu mencapai target pertumbuhan pendapatan sebesar 15 hingga 20% di sepanjang 2025. Dengan laju positif kinerja keuangan, perseroan melakukan revisi naik terhadap target pendapatannya, di mana perseroan semula menargetkan pertumbuhan pendapatan di kisaran 10 sampai 15%. Ya, untuk mencapai target tersebut, manajemen tidak mengubah strategi bisnis secara spesifik dan masih berupaya untuk berfokus pada pengembangan dan peluncuran produk inovatif pada segmen dairy dan consumer food. Namun untuk mendukung penyerapan pasar yang lebih optimal, perseroan mengambil langkah untuk berinvestasi pada kegiatan pemasaran digital, peningkatan kesadaran dan penetrasi merek di luar Pulau Jawa dan Sumatera, hingga memperluas dan memperkuat saluran distribusi. Adapun sepanjang 9 bulan 2025, perseroan membukukan penjualan senilai Rp7,87 triliun atau tumbuh 18,63% year on year. Pemirsa, prospek JPFA menguat didorong bisnis hilir dan program MBG, di mana kinerja emiten peternakan ini kian menunjukkan pemulihan kuat hingga akhir 2025 dan diproyeksi berlanjut ke 2026. Ya, dorongan datang dari naiknya harga unggas hingga perluasan bisnis hilir serta potensi program makanan bergizi gratis. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada kuartal ketiga 2025 dengan pendapatan mencapai Rp15,62 triliun atau naik 14,6% secara tahunan. Secara total Januari hingga September penjualan menguat menjadi Rp43,1 triliun. Sementara laba bersih kuartal 3 melonjak hingga 90,6% menjadi Rp1,18 triliun. Anggota tim riset Samuel Sekuritas Harisu menyebut dorongan terkuat datang dari bisnis boiler, DOC, serta pakan yang tetap solid. Di seluruh segmen usaha, JPFA juga mencatat pertumbuhan, mulai dari peternakan komersial yang naik 18,3% hingga bisnis pakan ternak yang menguat 8,1%. Sementara segmentasi pengolahan unggas menunjukkan lonjakan tertinggi hingga 23,2% secara tahunan. Ekspansi bisnis hilir dinilai mampu menstabilkan kinerja ketika permintaan live bird melemah karena produk olahan memiliki margin yang lebih terjaga. Hari menilai prospek JPFA tetap cerah meskipun ada risiko penguatan harga soybean meal yang berkontribusi signifikan pada biaya produksi. Meski begitu, pendapatan JPFA tetap diproyeksikan mencapai Rp58,7 triliun pada akhir tahun 2025 dan terus tumbuh di tahun 2026 didorong efek suku bunga rendah serta program makan bergizi gratis. Dengan katalis tersebut, saham JPFA direkomendasikan buy dengan target harga Rp2.700 per saham. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Buzz.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di mana pemerintah terus melakukan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor secara cepat, termasuk dengan penggunaan anggaran negara untuk menangani bencana besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah telah menyiapkan anggaran siap pakai sebesar 500 miliar rupiah untuk kesiapsiagaan bencana. Melalui percepatan penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo telah memberikan izin untuk menambah alokasi dana siap pakai dari APBN untuk penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Secara tegas, Mensesnek memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana alam di Sumatera dengan sumber daya dari dalam negeri. Dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencanaan, tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana dan tentunya itu membutuhkan sumber daya. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi dana tambahan apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membutuhkan dukungan anggaran lebih besar dalam penanganan bencana di Sumatera. Purbaya menyebutkan anggaran BNPB saat ini berada di kisaran 500 miliar rupiah dan diperkirakan belum seluruhnya digunakan. Menkyu Purbaya memastikan APBN siap menambah alokasi dana penanganan bencana Sumatera demi memastikan ketersediaan anggaran tercukupi. Meski demikian, Purbaya menegaskan komitmennya untuk menambah anggaran jika situasi darurat membutuhkan respon lebih cepat dan lebih besar. Dirinya menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut akan bersumber dari cadangan bencana yang selama ini dikelola BNPB. Perbankan. Pak, BNPB sudah mengajukan anggaran belum? Anggaran Pak, kami masih tunggu. Belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Pos anggarannya mereka cadangan bencana punya PNB